Kembali bersama kami pemirsa, dua kelompok ormas di Depok, Jawa Barat terlibat bentrok. Bentrokan diduga dipicu akibat kesalahpahaman. Akibatnya sejumlah orang dari kedua kelompok tersebut terluka, sejumlah fasilitas dirusak. Jangan dekat-dekat, cari aman. Tembakan peringatan dilepaskan petugas untuk meredam aksi bentrokan antar dua kubu ormas yang terjadi di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Bentrokan ini bahkan sempat menghentikan arus lalu lintas. Bentrokan yang terekam video amatir warga meluas hingga ke wilayah Cibinong dan Cilangkap. Polisi menyebut pertikaian antar dua kubu ini terjadi akibat kesalahpahaman. Mediasi yang telah dilakukan telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun sejumlah oknum provokator di lapangan justru memicu terjadinya bentrokan. Ada miskomunikasi di lapangan, ya. Dipikirnya masalah perselisihan belum ada penyelesaian. Nah, mereka saling memprovokasi dan menimbulkan sedikit kericuhan, ya, dan berpotensi berkembang. Akibat bentrokan, sejumlah anggota dari masing-masing ormas mengalami luka sabetan senjata tajam. Sejumlah fasilitas umum pun juga mengalami kerusakan. Puluhan orang yang diduga provokator diamankan dan masih menjalani pemeriksaan. Sejumlah senjata tajam disita sebagai barang bukti. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Seorang wanita muda ditemukan tergeletak dengan luka bakar di Komplek Pasar Tipar, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Diduga pelaku seorang wanita teman korban. Sementara motifnya karena rebutan kekasih. Seorang wanita ditemukan tergeletak setelah mengalami luka bakar di Komplek Pasar Tipar, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video amatir, korban yang diselamatkan warga menyebut nama seseorang yang diduga temannya pelaku pembakaran. Siapa? Dibantu warga, polisi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Polisi langsung melakukan olah TKP dan menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya cairan bensin di sekitar lokasi yang diduga digunakan pelaku. Saksi mata menyebut sebelum kejadian korban terlihat berjalan dengan seorang wanita rekannya menuju ke pasar. Tak lama berselang salah satunya berteriak dan terlihat kobaran api. Warga langsung berupaya memadamkan api sementara pelaku melarikan diri. Diduga motif pelaku membakar korban karena rebutan kekasih. Sama siapa korban tadi? Itu warung ya. Warung itu lihat apa katanya? Yang berdua sama situ. Berdua, cuman berdua aja. Berdua. Si korban sama si Vina gitu Iya. maksudnya. Untuk identitas pelaku sudah kami kantongi, sedang dalam tahap pengejaran sekarang. Korban yang sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Samsudin, Kota Sukabumi akibat mengalami luka bakar hampir 80%, pagi tadi dilaporkan meninggal dunia. Hingga kini polisi masih mengejar pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan, iNews melaporkan. Seorang pria yang berprofesi sebagai fashion stylist ditemukan tewas di rumahnya. Korban diduga dibunuh pencuri atau perampok karena mobil korban tidak ditemukan di rumahnya. Kasus dugaan pembunuhan mengundang kerumunan warga. Seorang pria, Yohanes Satrio Leonardo Geri, 32 tahun, ditemukan tewas di rumahnya di Jalan Kertanegara, Jember, Jawa Timur. Korban Geri ditemukan di kamar tidurnya dalam kondisi tengkurap. Kematian korban diketahui karena keluarga curiga korban tak dapat dihubungi selama 2 hari terakhir. Korban Geri diketahui berprofesi sebagai fashion stylist dan koreografer. Untuk keseharian memang Jerry ya ini sulit ya, jarang bergaul dengan masyarakat sekitar. Jarang bergaul. Profesinya apa sih Pak? Kurang paham juga kalau profesinya. Tadi teman-teman itu ada yang bilang pelatih apa di GMC gitu loh. Fashion stylist, Pak. Ah iya, fashion stylist ya. Koreografer. Di sini sendirian atau sama keluarga? Sendirian. Sendirian. Penemuan mayat korban diselidiki aparat Polres Jember. Dari olah TKP sementara, diduga korban meninggal dianiaya karena ditemukan bekas pukulan benda tumpul di kepala korban. Bahwasanya korban mengalami penganiayaan sehingga mengakibatkan
meninggalnya. Luka apanya dan? Antara untuk luka yang kita temukan di bagian kepala. Untuk jelasnya nanti hasil dari otopsi nanti. Polisi telah mengamankan sejumlah alat bukti diduga alat pembunuhan. Polisi juga mendalami dugaan perampokan karena mobil korban hilang. Jasad korban Gary dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember untuk menjalani otopsi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, seorang anggota TNI ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka di sekujur tubuh. Diduga anggota TNI dibunuh pemuda mabuk yang tak terima ditegur karena berbuat onar. Jenazah seorang anggota TNI Kodim 1413 Buton, Serda Baso Badang ditemukan tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan Kelurahan Karing-Karing, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Korban tewas dengan sejumlah luka akibat dianiaya seorang pemuda mabuk yang tak terima ditegur korban karena berbuat onar di kampung. Dari penyelidikan polisi, pelaku yang telah diketahui identitasnya merupakan warga sekitar lokasi yang kerap meresahkan warga. Usai membunuh korban, pelaku melarikan diri. Di TKP ditemukan jenazah seorang anggota TNI yang pada tubuhnya ditemui tanda-tanda kekerasan. Untuk tersangka sudah kita identifikasi dan saat ini sedang dalam proses pengejaran dan penangkapan. Setelah divisum, korban dibawa keluarga untuk disemayamkan. Istri korban terlihat shock saat jenazah berada di rumah duka. Rencananya, Serda Baso Badang akan dimakamkan di pemakaman keluarga dan akan dilakukan secara militer. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Praktik jual beli surat keterangan kesehatan palsu di Pelabuhan Gilimanuk, Bali dibongkar polisi. Pelaku terdiri dari tukang ojek dan pegawai travel menjual surat tersebut kepada pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Tujuh pria dari dua komplotan berbeda ditangkap aparat Polres Jembrana atas dugaan pemalsuan surat keterangan kesehatan. Komplotan pertama terdiri dari 4 orang tukang ojek. Komplotan kedua melibatkan supir dan pengurus travel. Namun kedua komplotan mencetak surat keterangan palsu pada orang yang sama, tersangka SWHP, pemilik percetakan. Pemalsuan surat keterangan ini diketahui dari unggahan sejumlah akun media sosial. Ya, jadi inisial ini melihat surat keterangan dokter yang tercecer, dia mengambil, kemudian dia ada ide untuk memperbanyak. Surat keterangan kesehatan palsu ini dijual dengan harga antara Rp100.000 hingga Rp300.000. Surat ini dijual pada warga yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Para pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara sesuai pasal 263 dan 268 KUHP. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.